Kamu rumah. Jadi ngomak bu, cak bu nak suka bu. Tiga ada motor ini. Balik rumah ya. Tak bawa motor. Lepas orangnya hanya ada pelon. Di grup inan tron. Laju lingkar rumah. Lingkar. Tidur di nan di tahu. Bu. Ada bapak rumah. Nak bapak rumah nak. Tahu banyak. Dia yang di pingan bubu nak kalau di bunga. Kalau di baju bu. Bala jangan ngampingan. Bu no. Duk kenan oleh pagi oleh disipak oleh dipoh anak tinggal dia. Di mak butuh tubik mata tubik onyan nyu tak menayah. Dia mati terus mati mana buang tak tahu lah, apa di cat palima tak tahu lah. Ăn này quả. Dạ bu ngentang na. Itong obeng. Inilah lokasi penemuan 2 karung kerangka manusia. Walaupun dari pihak kepolisian atau Polres menyangkal bahwa kerangka yang ditemukan itu bukan kerangka manusia melainkan kerangka monyet, tapi kita yakin bahwa itu adalah kerangka manusia. Anu bawahnya balik lom gede dah menglang kamar di pulun di lon di pulun di buka bajet buka semua lah apa dan tinggal telanjang dia kan lon hamil 8 bulan. Pekerjaan Tani kan ke sawah lagi apa ambil pinang tadi bikin nggak ada kerja lagi apa lagi
Dari bagian kejadi tuh hari pagi bangun subuh tuh pergi ke sungai mengambil wudhu, siap mau sembahyang. Lalu tanyanya bapak mana? Aku bilang sama dia, kan kita kan bohong. Kita kan takut juga. Aku bilang dia udah pergi, udah aku tuh sembunyi dalam kamar. Oh, mengambil mengambil mayat tadi, jenazah tadi. Ambil airnya, siram terus. Angkat 4, 4, 5, 5, satu orang. Udah hitam semua. Kerja mak je no. Nyang kubik pining yang buno. Kenal rumah je buno. Lianya na awaknya mensapat-sapat bate bak pantai ni yang kelem bertapat. Yang demi pen bacut. Yang kerja lain anak lianya payah kerja lam payah bacut. Ini untuk bate-bate tanya payah. Ini kan alam payah. Yang bate kejadian awal-awalnya kamu rumah jadi mak bu cak bu nak supaya bu dekat dia motor ini balik rumah ya tak bawa motor lepur orangnya ada pelon di grup inan tron laju lingkar rumah lingkar tidur di nan di tahu bu ada bapak rumah tahu banyak. Dia yang di pingan bubu na kalau di bunga. Kalau di baju bu, bala juga ngompingan bu no. Duk kenan oleh pagi oleh disipak oleh dipohana tinggal lelu. Bah ditimbak laju. Timbak kena nak mentang lewe je. Nak mentang kalau. Timbak kena dino. Obah meno ulung kena. Ulung kena pantan anak kulit. Nama saya Yurida. Pekerjaan ibu rumah tangga. Umur sekitar 35 lah. Ya, ngurus anak aja, lain nggak kerja lain nggak ada. Kami nggak tahu apa-apa waktu dibakarnya, dibawanya itu nggak tahu kami. Kami udah mayat dapat kami. Waktu dibakarnya kami nggak nampak. Udah itu pun udah pulang mobilnya. Mobil aparat tadi udah pulang ke sana, baru kami keluar dari rumah sekolah. Keluar dari rumah sekolah, barulah kami cari saudara tadi kan, ayah adik tadi. Itulah nampak di satu rumah itu asapnya hitam kali kan, bau amis itu kali. Kami datangi situ. Udah terbakar semua situ, nggak ada lagi rupa-rupa orang. Waktu itu kakak di sinilah tempatnya. Di sini ngumpul semua sini, mama, adik, kakak, semua kami kampung ini semua sini masuk semua. Nggak ada yang keluar, yang kecuali lelaki yang di luar kan, kami perempuan di rumah semua. Anak-anak kecil lah, yang lelaki sebesar adik itu yang bisa masuk sama kami. Banyak mobil masuk di sini. Kan? Yang ditangkap pukul 1 malam. Sedang tidur lah, dikotok pintu. Bukan diperiksa, dihantam dulu sama rotan. Baru direndam.
Lepas itu ada berapa tahun dilepas lagi dekat putih. Ada berapa bulan lagi ditangkap lagi. Apa salah saya tak tahulah. Sampai sana dihantam sama kabel, sama rotan, sama air itu, sama diborgol, ditangkap. Saya macam inilah. Mesti tidur pakai baju ini. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Menikah. Ya Allah. Badan mereka. Ya Allah. Ya Allah. Dapat tidak andun. Ya Allah. Badan mereka. Ya Allah. Anak nampak mengadu. Ya Allah. Menikah dengan wajah. Ya Allah. Baik tidak hidup. Ya Allah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian saya dimasuk dalam tai lah. Dalam tai, dalam kencing lah. Tapi tak ada ketal. Direndam dalam tai itu kan. Kemudian lagi sudah pagi pukul 8 naik ke rumah di atas rumah inang tu. Dan lepas itu tidur saya. Ngorok kan? Ngorok tu dihajar lagi saya. Tidur ah. Kolam di sini. Orang yang bunyi kan diikat terus di sini. Orang mayat-mayat itu kan. Semua mayat ini dipukul. Jadi nazah dipukul ini ada di korek ini terus dihantam. Tempat sumur itu kan. Sumur itu air mandi saya tu. Bukan tempat mandi dan tempat disiram saya masuk air dalam mulut. Inilah. Sumur itu. Kemudian kalau perempuan itu telanjang main poli. Suruh main poli. Pukul 10, pukul 4, mempeli di lapangan dipanggil rumah gedung itu. Dia ibu pula berarti kan. Dia gila-gila. Bokreh beno raya. Gila bak perut. Bak perut gila. Bokreh beno. Hai dua-dua gila. Igro pedeng. Ngi batu. Ibu kam si beraya. Gudung nah. Cara ipoh yang ke bung tu. Gudung ipoh. Habis jalan pun tu kan. Anan di ipoh yang 3 minggu ipoh sabi. Ipoh sabi. Ya, ibu igo ngedang. Ipoh sabi. Ibu igo menai ibu. Menai ibu. Icoba pernah ipe. Itu lah dang itu. Dang itu. Aku kan lang liun berdarah. Laidung berdarah, labah berdarah tu. Yan itu berdarah buh tak baju. 15 minit. Habis mendum. 15 minit kai ibu kau. Yang kau buat pre. Anian ikem oleh ibu kau tengok. Hana telanjang. Halu kolor. Anian di top yang di pelabang ini. Di pelabang ni balok. Di pelabang menci ni. Anian rubah tegom. Gila labangan tu. Bakai ya. Itu yang bakai. Di pelabang ni ipeh ada buang. Kam no. Kam di pek no. Balok tu bino.
นั่นดิเป้มันที่เป้นั่นคำที่เป้มันก็ไม่เนาะเรื่องก็ไม่เนาะอีdi cukup dengan menan karba anian aku hanjit abdo ila bang ai jamal laso ni je abdo anan limat bak kayaknya bau ujungnya imat ipu beda saya. Rupiah Ahmad Sami Lun Ibrahim Abu Bakar Thun Tikurung Pluh tanggal 25 Thun Tikurung Pluh tanggal 25 Bak Jiem Po Siblah kejadian ditembak bukan nyai nyan baru kan nyan sambung kan nyan masanya lun mome 8 bulan mome hamil 8 bulan tema lako lun ganyan ka 2 bulan hana gua buka gam lako ibu Rukiah gam nyogam lepeng ni pulagannya hana buka Anak salah buat lah kolon. Ya, jo anu bawahnya balik lom gede damang langkamba. Di pulun, di pelah lon, di pulun, di buka baje, buka semua lah. Sapu dan tinggal. Telanjang juga kan. Lon hamil 8 bulan. Malum lah kan. Tikin bestoy. Keh gai. Menyek benten. Ai ple lang o lon di ple ju menyek isu mano ju ngamenyek nyan pegah mutut nya nam ngaku la ko gam ku bakar ikun kon ku lon dak nutut pi kon la ko lon gak minta rezeki geja ukubon ge pula kacang pula coklat nyan hana panen ganya hana tapu-tapu wae hana terlibat ku ba urang gasien yang minta beruh mirah tare mana tuduh macam-macam ilu hana yang god ilu ku ba masalah nutut nyan hita bestoy lam baba yu ha baba tak tekret lam baba yang kemaluan tekret hita bestoy ini bedu tikin muko ong linyong mihana mengaku hana tutut lako ong linyong putuh silakan walon Tuhan hana dua satu Tuhan dua nyan suro semalam nyai puwa ipuwa di tuh ujian ubiraya ujian Maghrib ilon anu tabah ku tingku di perut raya tabah ku mat batapai han mi ja inta teat ku dari rumah gedung ku ucap tunong ya ona jarak bukan kamar ini, teras dari kamar, dan di belakang ini masih ada bekas yang di sini, ada kolam kecil di sini. Di dalam kolam kecil ini ada dipelihara yang namanya ular piton untuk nakut-nakutin orang yang ditangkap itu. Nah, inilah lokasi penemuan 2 karung kerangka manusia. Walaupun dari pihak kepolisian Polres menyangkal bahwa kerangka yang ditemukan itu bukan kerangka manusia melainkan kerangka monyet. Tapi kita yakin bahwa itu adalah kerangka manusia yang dijumpai di dalam tempat pembuangan limbah yang dulunya dipakai untuk
pembuangan limbah hasil pada Wiralano. Drop proyek ramai-ramai, gidang-gidang. Pokok aja pegat yang tanya ngan menatang mentanggat menatang nyamban buai nyam megrak awaknya ipoh roh tangki sabi di hana bi hampi ke berubah dah 88 itu ke baba dada punya dada maka dari uro i demengpun yang dia dekun pada yang sisa yang uro malam itu drum pada malam setrum namanya di setruman selama hidropnya narap di malam sekitar benar lalu kan sekitar 20 leh uro lung inan nyan kejadian di malam naik dengan motor mugrib kan naik di samping di namang motor jumbo jadi watian bila namang motor jumbo sekitar poh di tengah 12 na su rungkli su urung inang kli jadi yang ranlung yang i kurung ba kamaku ku kalan rat jerjak ku juga ku kalan ban motor yang na i susun santit dang itu angke yang lambahan yang turun nah yang i drop urung inan leuh lanya angge he itek ibi ke kempa teh awaknya kan yang tanda lain maka waktu kejadian lung itu yang urung yang itek yang ibi kempa teh leh do malam pun kan 2 dro waktu ka totong pelulung tu waktu totong pelulung rinang lagi ansi jadi anji lagi ampun pada saat kejadian sekira tanggal 23 November 2003 pada malam-malam itu kami disiksa dengan menggunakan pada suatu malam saya disiksa dengan menggunakan plastik. Orang itu mencari aspal nggak dapat, kemudian dicarilah plastik, digulung di kayu, kemudian plastik itu dibakar, dilelehkan ke atas tangan. Jadi bisa dibayangkan bagaimana sakitnya dilelehkan plastik itu di atas telapak tangan. Jadi karena saya jawab itu aja, akhirnya saya dibacok pakai parang itu. Dibacok pakai parang sampai luka. Kalau mau dilihat boleh. Bekasnya memang masih ada. Bekas luka. Kalau mau dilihat, ini bacokan pada saat diinterogasi. Setelah bebas, waktu itu bebasnya itu kan karena ada perdamaian. Saya bebas sebelum waktunya. Saya diputuskan hukuman itu 3,5 tahun. Saya menjalani hukuman di Langsa, di penjara Langsa itu sekira 6 bulan. Sisanya saya jalani hukuman itu di Lamongan, Jawa Timur.
Ya, itu persoalannya. Jadi sampai hari ini tidak ada satupun, baik di pemerintahan maupun lembaga-lembaga yang selama ini melakukan pendataan terhadap korban, yang berani menyimpulkan berapa jumlah korban di Aceh pada masa itu. Bukan hanya Wiralano ya, tapi secara keseluruhan itu belum ada yang berani menyimpulkan. Ada yang menyebut 10.000, ada yang menyebut 20.000. Itu hanya angka-angka yang diduga-duga. Dulu kami dan saya salah satu tim dalam investigasi pencarian orang hilang, data-data orang hilang. Kita sempat melakukan verifikasi lah istilahnya ya. Sekitar 198 orang hilang di Aceh. Dan data itu sudah kita serahkan ke Komnas HAM, tapi tidak ada tindak lanjut. Ya, akhirnya ya itu kan makan waktu, makan biaya, makan energi. Nah, ini yang tidak dipahami oleh para aktivis, gitu loh. Ini yang oleh karena itu kami bekerja pelan-pelan untuk mem-BAP para korban itu gampang kita datang, apalagi kejadian di Jambu Kepuk. Ya, kita datang aja ke kampung itu, dapat semua. Nah, untuk misalnya kasus Rumah Gedung, itu kan korbannya kan berserak itu di seluruh satu kabupaten, bahkan bisa lain kabupaten. Nah, itu harus dari mulut ke mulut. Kalau pelaku itu susah. Apalagi pejabatnya militer, pejabatnya tidak berada di Aceh. Ya. Kalau yang militer umumnya sampai sekarang belum. Militer itu biasanya ya yang sudah kita alami kesulitan dalam berkoordinasi dengan Mabes TNI, itu satu. Jadi pertama kita cari dulu, kita cari di mana dia posisinya. Yang kedua, ternyata militer-militer ini juga ketakutan dipanggil Komnas. Ya, ketakutan. Jadi punya efek psikologis. Nah, yang saya bilang komandan itu militer itu misalnya komandan operasi pada saat itu kan dia sekarang bahkan udah ada yang bintang, ya pensiun bintang. Kedua, ada komandan-komandan ini yang sekarang kondisinya sakit. Ya, kena Parkinson, kena stroke dan sebagainya. Dan rata-rata ya, yang berindikasi melakukan kejahatan pelanggaran HAM berat itu rata-rata sakit. Nah, itu mungkin hukuman Tuhan ya. Kita nggak tahu itu. Nah, tapi sampai sekarang yang dari militer itu umumnya tidak akomodatif terhadap panggilan Komnas HAM. Saya juga menjadi tanda tanya besar di dalam diri saya karena melihat mereka diperlakukan seperti itu. Ya, kita logikanya begini aja, melihat orang yang stres saja dia bisa galaunya minta ampun kan. Banyak orang bunuh diri kan karena stres, frustasi. Tetapi para korban ini mereka sudah suaminya dibunuh, ya dia disiksa, gitu. Kemudian hidupnya miskin dan hari ini juga tidak ada kepedulian dari pemerintah, tapi mereka masih bisa bertahan hidup. Nah, ada sesuatu yang saya temukan selama saya melakukan penelitian di korban itu. Pertama, keyakinannya kepada Tuhan, keimanannya kepada Tuhan itu membuat mereka bertahan hidup, gitu. Dan mereka terus berusaha keluar dari ketakutan masa lalu itu. Kalau lewat Rumah Gedung, aduh, ini macam masih ada rekula. Tak boleh tanya itu pemerintah lancau itu. Tak ada. Tengoklah ni, ada pergi dalam pasai itu macam mana? Kondisi di Aceh macam mana? Tengok. Sama saja belum perdamaian. Apa perdamaian itu? Uang pun nggak, dari uang pun sampai ke rumah ini. Coba tengok. Hari itu kan ada perjanjian rumah bilangnya kami adalah anggota 16 orang ini ada dapat rumah satu, udah dipoto-fotonya, udah mana ada nggak ada pun, udah apa pilihan hari itu, nggak ada bunyi lagi pun. Di jantung aku ini berdebar. Kalau nampak aku dia nengoknya yang baju loreng tadi, debat kalau masih pun orang kampung.
berdebarnya ini kepala kayak gini. Entah kayak mana. Pusing. Tak banyak juga cara apa-apa ngomong-ngomong ini gitu, tapi nggak ada nyampenya. Maksudnya ngomong-ngomong aja tapi nggak ada buktinya kan, nggak apa waktu apa orang pergi ke sana pun nggak ada. Iya kumpul kami udah tuh apa bilang ini dana itu, tapi nggak ada juga sini. Kami maunya ya selagi udah sampai ini sampai sekarang maunya sukses lah kan, tapi nggak ada buktinya, ngomong-ngomong aja. Harapannya ya supaya kalau memang perundingan yang terjadi itu memang ikhlas, hasilnya itu yang memang sudah didapat itu adalah hasilnya itu memang seperti yang ditulis, tolonglah direalisasikan supaya kesejahteraan masyarakat itu ada, khususnya mantan kombatan, janda-janda korban konflik, anak-anak yatim itu memperoleh kesejahteraan, karena itu semua tertuang dalam MOU. Semua itu tertuang dalam MOU.